Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ferdiansa, dan kali ini kita ada di mata kuliah skenario animasi. Kali ini kita akan bahas proses pembuatan cerita animasi. Oke. Proses pembuatan cerita animasi diawali dengan adanya ide dan tujuan pesan dari sebuah cerita. Dari ide ini, terlahirlah apa yang menjadi fokus dan konsep cerita, dari mana ide bisa didapatkan. Ide bisa didapatkan dari mana aja, diantaranya adalah dengan membaca, banyak berdiskusi, dan mendengarkan orang lain, menonton film atau menonton video pendek, memperhatikan apa yang sedang terjadi di sekitar, dan banyak lagi. Selain itu, menentukan ide juga berarti menentukan tujuan atau pesan yang ingin disampaikan melalui cerita tersebut. Nah, ide memang bisa didapatkan dari mana saja. Yang kita ketahui ya, dari perkenalan desain komunikasi visual mungkin di semester awal, Kaprodi sendiri bilang bahwa siswa desain komunikasi visual harus rajin-rajin bermain ya, banyak-banyak di luar lah, banyak-banyak nongkrong lah. Itu sebenarnya punya tujuan adalah kita mencari inspirasi ya. Jadi jangan cuma diem di tempat, ya kita akan mentok aja di ide-ide kita di situ. Nah, selain itu adanya ide pasti harus punya tujuan ya, apalagi terlebih punya penonton yang notabene adalah anak-anak dan remaja. Nah, di sini usia-usia anak-anak, usia-usia remaja ini punya pola pikir yang masih bisa berkembang. Nah, makanya dengan adanya animasi ini bisa membantu mereka menambahkan informasi. Tentu dari konteks ruang lingkup desain komunikasi visual sendiri, yaitu adalah menyampaikan, mengkomunikasikan informasi kepada si yang melihat karya kita. Lalu proses pembuatan cerita selanjutnya yaitu harusnya adanya form. Ya, form itu adalah bentuk kemasan dari sebuah cerita. Apakah itu bentuknya live action, animasi pendek, augmented reality, buku cerita, atau bentuk lainnya ya. Karena ini dalam lingkup animasi ya pasti bentuknya kemasannya adalah animasi gitu ya. Jadi penuh dengan adanya warna, adanya bentuknya karakter seperti apa, latar tempatnya seperti apa gitu ya. Jadi seperti ini saya bahas tentang form dari Nusa dan Rara ya. Ini berarti animasi Nusa ya. Jadi ini animasi Nusa ini adalah menceritakan tentang Nusanya ya, yang taat beragama gitu. Jadi memberikan pesan tentang keislaman, terus kehidupan keseharian kakak beradik, bentuknya 3 dimensi, warnanya soft biar bisa dilihat oleh anak-anak gitu ya. Lalu gambaran animasi kedua yaitu animasi yang populer yaitu Doraemon. Nah, ini menceritakan tentang cerita fantasi yang dimana si Doraemon itu mempunyai kantong ajaib. Kantong ajaib ini mengeluarkan alat-alat yang bisa bermanfaat dan menolong orang di sekitarnya. Selanjutnya mungkin gak ada juga kayak mungkin di studio Ghibli ya, kalau kalian tahu Ghibli, dia itu punya form yang animasinya itu punya latar yang dari warna-warna cat air gitu ya. Mungkin kalian bisa search juga Ghibli ya, produksi Ghibli itu formnya punya karakter warna-warna cat air gitu untuk latar tempatnya, pemandangannya seperti apa itu kayak gitu. Lalu dalam proses pembuatan cerita itu adanya idiom. Idiomnya itu adalah berkaitan dengan bagaimana cerita akan disampaikan. Idiom ini sangat erat kaitannya dengan identitas penulis yang membuatnya berkaitan dengan ciri khas style, gaya bertutur kata, dan teknis penulis lainnya. Nah, seperti contohnya ini adalah Dadang Pelo ya. Nah, si karakter Acilnya ini ya sudah dibentuk nih A gitu kan, dengan inisial Acil gitu ya. Dan punya di topinya itu ada jamurnya, terus punya muka yang lucu dan polos, dan punya sifat yang polos, terus katanya juga ada khasnya gitu ya. Jadi kayak idiom karakter Acil seperti ini gitu. Lalu animasi yang kedua ini seperti
Minion. Nah, kalau Minion dari tutur katanya itu adalah banana gitu kan ya, suka ngomong gitu. Nah, itu adalah mewakilkan si karakternya. Karakternya itu adalah warna kuning, yaitu karakternya banana berarti pisang. Jadi mewakilkan warna pisang, itu bentuknya pisang lalu lonjong lalu berwarna kuning ya. Seperti itu. Jadi sudah mewakilkan lah ya. Lalu selanjutnya adalah kita menentukan struktur. Nah, di sini ini contoh Studio Ghibli ini ya. Gambarnya kayak gitu, latarnya tuh kayak awan-awannya ya dari cat air gitu. Nah, struktur itu adalah membahas mengenai komposisi penyusun cerita secara utuh. Bukan hanya cerita saja, tapi juga mencakup komposisi visualnya. Nah, struktur cerita terdiri dari abstrak. Abstrak itu apa? Abstrak itu adalah inti cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian sebuah peristiwa. Lalu orientasi. Orientasi adalah struktur yang berisi pengenalan latar cerita yang berkaitan dengan setting terjadinya peristiwa. Ya, biasanya ini ada di Ghibli, dia struktur ceritanya orientasinya seperti di dunia fantasi, bentuk-bentuknya karakternya aneh-aneh gitu ya. Lalu komplikasi ya adalah urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebuah sebab akibat. Lalu evaluasi adalah pengulangan kejadian biasanya atau pembahasan kejadian lah ya. Resolusi adalah pemecahan permasalahan, penyelesaian sebuah permasalahan. Lalu koda adalah pesan yang ingin disampaikan. Jadi dalam struktur cerita harus mempunyai aspek-aspek ini gitu ya, adanya abstrak, adanya orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda. Nah, dalam struktur kita bisa melihat alurnya. Nah, alur satu seperti adanya pengenalan, rangkaian kejadian, klimaks, resolusi. Nah, ini contohnya adalah cerita Spider-Man ya. Dari awal pertama kita ceritain si tokoh utamanya itu adalah Peter Parker. Dia itu seorang mahasiswa, terus dia main ke museum, lalu rangkaian kejadiannya dia digigit laba-laba ya, lalu mulai klimaksnya, mulai si Peter Parker ini gimana caranya menyembunyikan kekuatannya itu dengan membuat kostum. Terus klimaks lain seperti munculnya tokoh jahatnya si profesor. Lalu resolusinya adalah menolong si profesornya dengan bertarung untuk menyadarkan si profesornya untuk kembali ke wujud semula, yaitu menjadi manusia. Lalu alur kedua yaitu adalah mulai terjadinya permasalahan, lalu munculnya menanjak ke klimaks, lalu menurun ke resolusi. Ini biasanya kalau nggak salah ini alur cerita The Walking Dead. Nah, cerita Walking Dead itu adalah cerita zombie, dimana si permasalahannya itu adalah dunianya udah terwabah oleh zombie. Lalu klimaksnya si tokoh utamanya itu ingin mencari keluarganya, terus dalam perjalanan dia ketemu zombie, dia harus melawan. Di klimaksnya resolusinya dia ternyata tidak menemukan keluarganya dan keluarganya sedang menjadi zombie. Lalu pemecahan masalahnya dia menemukan camp untuk melindungi dia dari serangan zombie. Lalu alur ketiga yaitu pengenalan, rangkaian kejadian, lalu klimaks. Ini biasanya adalah yang rangkaian kejadiannya seperti bertahap gitu ya. Ini kayak bentuknya kan bertahap, makin lama makin sulit gitu ya. Jadi ini seperti cerita The Merit Accident gitu kalau nggak salah. The World of Merit dan The Merit Accident. The World of Merit itu ceritanya kayak di awalnya kita nyeritain tentang keluarganya, si ceweknya, ada anaknya, ada si suaminya, terus mereka hubungannya harmonis ya kan, itu kita dikenalkan. Lalu rangkaian kejadiannya si istrinya si dokter itu dia menemukan helai rambut di shellnya
spesial pemberian dari si suaminya, ada rambutnya, lalu kenapa ada rambut gitu kan si ceweknya, lalu dia nebak-nebak ternyata mulai nyari rambutnya siapa, apa sekretarisnya si suaminya, ternyata bukan, temennya. Terus menemukan bukti ternyata ada handphone di mobil si suaminya. Terus ya itulah klimaksnya, mulai si istrinya mulai melabrak menjebak, ternyata persingkuhannya terjadi gitu, klimaksnya gitu. Lalu adanya craft and answer phase. Nah, craft and answer phase ini adalah teknis pembuatan dari animasinya, terus skill yang diperdalam dari si animasinya ya. Dan konsep cerita yang perlu diimbangi juga dengan penguasaan teknis dan skill yang baik. Teknis skill ini mencakup penguasaan kosakata, diksi atau pemilihan kata-kata, pengetahuan dan mengenai teknis kamera ya. Nah, seperti kalau di sini kita contohnya ini animasi M kalau nggak salah ya, lupa apa judulnya, Bugs apa gitu. Jadi ini adalah seperti pendalaman kamera, teknik sorotan kameranya seperti ini. Sebenarnya lihat, yang disorot adalah bagian kotak-kotaknya, yang dimunculin adalah ini. Tapi ternyata di sela itu ada semut-semut lain gitu ya. Kan ini adanya pengetahuan tentang kehidupan si semut, karena yang mereka kan gotong royong ya, pengetahuan semut, dia punya ekosistem yang saling menolong gitu ya. Jadi dibuat realistis gitu ya, menurut sifat dari si semut tadi gitu ya. Kayak gitu pendalaman dari animasinya. Lalu ke alur. Nah, di alur ini adalah jalan cerita atau rangkaian atau kronologis peristiwa demi peristiwa dari awal hingga akhir. Nah, berikut macam-macam alur. Nah, ini saya contohkan dari cerita dari game The Last of Us. Nah, ini ada The Last of Us pertama dan The Last of Us kedua. Ini udah mewakili dari alur yang akan kita bahas. Nah, alur progresif adalah pola A, B, C ya. Ini berurutan dari cerita sering dengan waktu paling umum yang digunakan, biasanya yang sering digunakan. Nah, di alur progresif ini ada di The Last of Us pertama ya, seperti si bapaknya ini adalah bernama Joel, lalu si ceweknya ini bernama Ellie. Jadi awal ceritanya itu adalah wabahnya terjadi karena apa gitu ya. Jadi dunia apokalips gitu ya, lalu si Joelnya kehilangan anak gitu ya, lalu dalam perjalanan dia bertemu Ellie yang ternyata dia itu antivirus ya, punya vaksin antivirus di dalam tubuhnya. Lalu mereka punya chemistry karena si Joel ini pernah kehilangan anak gitu ya. Dia merasa si Ellie itu menjadi anaknya dia gitu. Jadi si Joel merasa menjaga si Ellie-nya ini gitu, hingga mengantarkan Ellie di tempat Fireflies ya. Kalau Fireflies itu adalah tempat yang kedokteran gitu sebenarnya. Jadi polanya ABC sudah datar. Nah, alur kilas balik pola BCA ini terjadi di The Last of Us part kedua. Ini urutannya dimulai dari akhir cerita dan bergerak ke awal cerita. Nah, ini The Last of Us itu kita diceritain dulu dari akhir cerita ya. Akhir ceritanya dia itu, jadi si Joelnya ini adalah meninggal dipukul oleh si Abby. Di pertengahan ini ternyata ada petualangan si Ellie bertemu si Joel dipukul oleh Abby gitu ya. Terus ke A-nya, ternyata A-nya itu si Joel, alasan si Joel dibunuh oleh Abby itu apa? Ternyata asal mulanya adalah si Joel membunuh ayahnya si Abby, makanya si Abby membalas dendam gitu.
Lalu alur campuran itu campuran antara alur progresif dan alur kilas balik. Ini kurang tahu ini contohnya seperti apa ya. Mungkin kalian tahu ya. Lalu plot. Nah, ini plot yang saya contohkan ini animasi dari Detektif Conan. Dalam plot ini ada 4 yang perlu diperhatikan dalam menyusun plot ya. Adanya plausibilitas. Cerita harus bisa dipercaya dan sesuai logis meskipun merupakan cerita fantasi. Ya, contohnya seperti Detektif Conan. Nah, ini kan nggak mungkin ya fantasinya hal-hal yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Seperti dari Shinichi yang besar itu menjadi Conan yang kecil gitu ya. Nah, itu nggak logis sebenarnya. Tapi di sini bisa dipercaya dan sesuai logika itu adalah kasus-kasus yang dipecahkan. Misalnya terjadinya pembunuhannya itu seperti apa dan cara apa, dan ditunjukkan secara pola pikir Conannya ini. Lalu suspense, cerita yang harus bisa membangkitkan keingintahuan. Nah, dari cerita Conan ini itu seperti kita harus menunggu si pembunuhnya siapa, gitu. Tersangkanya itu siapa. Itu yang bikin kita ingin tahu. Terus gimana caranya memecahkan permasalahannya, memecahkan kasusnya seperti apa, itu menjadi membangkitkan keingintahuan dari yang menontonnya. Lalu surprise, cerita yang harus bisa membangkitkan kejutan dan tidak mudah ditebak. Nah, ini di Conan sendiri udah ditunjukkan surprise-nya, itu adalah tersangka yang tidak bisa kita tebak gitu. Oh, ternyata kan si ini yang bunuhnya, padahal dia polos, dia baik, ternyata di dalam itu punya latar belakang yang sangat bikin mereka sakit hati gitu ya, makanya dia membunuh gitu. Lalu keterpaduan dalam cerita harus terdapat benang merah yang menyatu. Dalam benang merah di Detektif Conan sendiri itu adalah kasus-kasus yang terjadi gitu ya, dan musuh bebuyutannya itu adalah si kawanan jubah hitam ya, itu benang merah dari cerita Conan ini gitu. Itu ya untuk proses pembuatan cerita ya, sampai ada dari menentukan ide, terus formnya bagaimana, bentuk gambarnya seperti apa, terus karakternya seperti apa gitu ya. Lalu strukturnya, terus apa yang harus dikembangkan, peristiwa seperti apa ya, lalu teknis penggambarannya seperti apa, 3 dimensi, 2 dimensi, sorotan sorotan kameranya seperti apa, pendalaman ceritanya seperti apa, lalu alurnya seperti apa gitu ya, pola ABC atau alur progresif, alur kilas balik, atau alur campuran, lalu plotnya seperti apa, adanya plot yang pasti harus ada plausibilitas, suspense, surprise, keterpaduan supaya ceritanya itu tidak monoton gitu ya. Apalagi mungkin kalau plot yang standar ini adalah seperti yang kita tahu ya, sinetron ya kan, yang ternyata ceritanya nggak logis malah ya kan, kadang-kadang nggak logis, tiba-tiba ada si tokoh inilah, ini asalnya dari mana gitu kan, itu yang membuat ceritanya itu stuck gitu ya. Lalu jadi bikin cerita baru yang aneh, yang tidak nyambung ke dalam ceritanya gitu. Nah, dalam animasi yang untuk mendapatkan cerita yang baik harus adanya alur yang baik, plot yang jelas, adanya cerita yang logis, membangkitkan keingintahuan, adanya kejutan yang supaya surprise orang tuh pengen lagi nonton lagi, menunggu series lagi, nunggu episode selanjutnya gitu ya. Lalu tentunya harusnya adanya benang merah yang menghubungkan episode pertama, episode kedua, episode cerita selanjutnya, seperti itu ya. Mungkin segitu dari proses pembuatan cerita ini gitu ya. Apabila mungkin dari teman-teman yang mau kurang jelas bisa ditanyakan ya di Adlin boleh, melalui kontak langsung saya juga boleh ya, silakan saja, itu terbuka selama itu
jangan lupa buat teman-teman selalu cek linknya. Di situ pasti adanya kuis, adanya tugas, dan pasti tugas ini harus kalian kerjakan untuk menunjukkan kehadiran kalian gitu ya. Lalu kuis ini adalah tambahan nilai sebenarnya. Tambahan nilai juga menolong kalian lah di kuis ini gitu ya. Mungkin segitu aja ya, saya tunggu pertanyaannya, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.